Halo teman-teman, bertemu lagi kita di channel Klinik TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya sengaja tampil live ya untuk menyajikan sebuah konten yang sudah pernah saya sajikan sebelumnya, yaitu tentang ciri-ciri orang yang memiliki ilmu laduni. Nah, kenapa saya sekarang menyajikan kembali konten tersebut dengan tampil live? Karena pada konten itu banyak sekali masukan-masukan atau ya bisa dikatakan kritik yang membangun atau kritik konstruktif ya kepada saya tentang audionya yang kurang jernih, kemudian ya pokoknya kualitas audionya dan rekamannya juga kurang. Nah, untuk itu di video kali ini saya sengaja tampil live untuk menjelaskan kembali ciri-ciri orang yang memiliki ilmu laduni. Tapi sebelum itu saya ingin membahas tentang ilmu laduni terlebih dahulu, karena di video sebelumnya ada yang berkomentar mengatakan kalau ilmu laduni itu sebuah kegilaan. Saya tidak mengerti apa maksud dari kegilaan itu. Yang jelas karena saya besar di dalam sebuah keluarga yang religius dan juga pernah besar di sebuah pesantren yang mitos-mitos tentang ilmu laduni sangat kental waktu itu. Jadi saya sih sangat percaya kalau ilmu laduni itu ada. Dan tidak hanya itu, saya juga telah membuat buku tentang ilmu laduni. Di dalam buku ini saya menjelaskan bagaimana di awal ketika di pondok ada seseorang yang mencoba untuk mencari atau belajar ilmu laduni dengan melalui sebuah cara yang oleh Imam Al-Ghazali disebut riyadhah. Nah, dalam bahasa di tempat saya, riyadhah itu kalau saya mengartikan dalam bahasa yang sangat sederhana, itu bisa dikatakan tirakat. Bagaimana tirakat itu? Yaitu menyepi atau uzlah, bisa dikatakan itu, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam menyepi itu kita bertakarrub, berzikir, memohon ampun dan lain sebagainya. Yang penting apa yang kita baca dalam riyadhah itu adalah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan jalan itu menurut Imam Al-Ghazali kita bisa memperoleh ilmu laduni, insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Memang selama ini masalah ilmu laduni itu masalah spiritual, atau istilahnya kalau dalam dunia filsafat itu disebut metafisik. Kita tidak pernah tahu siapa dan seperti apa ilmu laduni, tapi kita bisa mengetahui ciri-cirinya. Seperti apa orang yang memiliki ilmu laduni? Nah, kita bisa mengetahui dari ciri-cirinya. Dan sejauh pengamatan saya pernah berjumpa dengan beberapa orang yang saya yakin dengan ciri-ciri yang tersebut yang akan saya jelaskan nanti ini, orang itu punya ilmu laduni. Tentu saja sekali lagi ilmu laduni yang dimaksud di sini adalah ilmu yang langsung berasal dari Allah Subhanahu wa taala sebagai pemilik ilmu, bukan dari jin, setan atau lain, bukan. Jadi perlu dibedakan antara ilmu laduni dengan ilmu hitam ya. Nah, ilmu laduni ini karena bersumber langsung dari Sang Maha Pemilik pengetahuan, maka orang yang memilikinya harus benar-benar bersih hatinya, harus benar-benar sedikit pun tidak ada kotor di dalam hatinya. Nah, makanya Imam Al-Ghazali menekankan untuk bisa memperoleh atau belajar, bukan belajar, untuk memperoleh ilmu laduni, kita harus riyadhah. Nah, nanti pada video selanjutnya akan saya jelaskan bagaimana riyadhah itu yang dimaksud oleh Imam Al-Ghazali. Nah, sekarang saya juga ingin menjelaskan tentang kebenaran bahwa ilmu laduni itu ada. Di dalam Al-Quran, di surat Al-Kahfi, insya Allah kalau tidak salah ayat 66 sampai 82,
tentang kisah Nabi Khidir alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam. Nah, kisah itu ditengarai sebagai sebuah kisah tentang ilmu laduni yang ada di dalam Al-Quran, di mana Nabi Khidir alaihissalam adalah sosok manusia yang mulia yang diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa ilmu laduni. Nabi Khidir dalam Al-Quran itu dikisahkan Nabi Musa yang mengikuti Nabi Khidir kan tidak tahu apa-apa, tidak bisa melihat sesuatu di masa depan. Ketika Nabi Khidir membunuh seseorang, Nabi Musa langsung membantah, bertanya kenapa. Ketika Nabi Khidir menenggelamkan perahu, kenapa? Nah, Nabi Khidir hanya menjawab, kamu tidak akan tahan mengikutiku. Kemudian singkat cerita, ya di akhir perjalanannya dua manusia mulia itu, Nabi Khidir menuliskan bahwa ini seperti ini. Nah, apa yang dilakukan Nabi Khidir itu adalah salah satu bentuk dari ilmu laduni. Karena itu dalam tradisi, dalam kepercayaan orang-orang dulu, untuk memperoleh ilmu laduni, riyadhah atau tirakat dilakukan. Banyak yang memilih tirakatnya di pinggir sungai atau di dekat air misalnya. Kenapa? Karena dipercaya di pinggir sungai itulah Nabi Khidir alaihissalam akan menemui orang-orang yang tirakat atau berdiadoh. Dan saya juga mendapat kesaksian dari orang-orang zaman dulu yang ditengarai punya ilmu laduni itu, mereka ada yang tirakatnya berupa mancing, tetapi di dalam hatinya tentu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berzikir. Nah, pada hari-hari yang telah ditetapkan, mungkin yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka bertemu dengan sosok yang diduga Nabi Khidir alaihissalam. Nah, inilah salah satu bukti bahwa Nabi Khidir alaihissalam sampai saat ini masih hidup, tetapi kita tidak pernah tahu di mana tempat beliau. Nah, tentang Nabi Khidir ini nanti pada video lain saya juga akan menjelaskan mitos Nabi Khidir yang masih hidup dan penjelasannya. Tapi bukan mitos sih, tapi kalau orang-orang yang apa ya, yang ahli spiritual, yang sangat menekuni dunia spiritual, mereka pasti yakin kalau Nabi Khidir alaihissalam adalah salah satu nabi Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini masih hidup. Dan juga Nabi Khidir adalah nabi yang punya karomah, mukjizat berupa ilmu laduni. Dan tentu kita tidak boleh membandingkan antara Nabi Khidir dengan Nabi Muhammad, karena memang Nabi Muhammad adalah sosok Nabi yang paling mulia, Nabi yang paling istimewa, dan tidak ada yang bisa menyaingi beliau. Nah, makanya dari sini saya hanya berbicara dalam konteks ilmu laduni saja. Ya itulah sekedar tentang ilmu laduni. Kalau misalnya ada perbedaan pendapat di antara para penonton sekalian, mungkin kita bisa saling berbagi informasi tentang ilmu laduni melalui kolom komentar. Tentu saja apa yang saya sampaikan ini adalah sependek pemahaman saya selama mulai dari ketika masih di pondok menekuni tentang dunia spiritual, dan juga pernah berusaha melakukan riyadhah untuk memperoleh ilmu laduni, tetapi sayangnya mungkin saya tidak punya takdir untuk punya ilmu laduni itu. Nah, agar tidak bertele-tele, saya akan langsung saja menjelaskan 9 ciri orang yang memiliki ilmu laduni. Sebenarnya tidak perlu lagi saya jelaskan di sini, karena di video sebelumnya sudah saya jelaskan tentang 9 ciri orang yang punya ilmu laduni ini. Tapi karena ada komentar-komentar yang mengatakan suaranya kurang jelas dan lain sebagainya, maka mungkin saya akan menjelaskan secara singkat saja tentang 9 ciri orang yang memiliki ilmu laduni itu. Ciri pertama orang yang punya ilmu laduni adalah orang yang punya kepekaan intuisi sangat tinggi. Intuisi itu apa? Nah, intuisi itu berhubungan dengan hati, dengan kolbu. Jadi dalam teori kecerdasan itu kita mengenal minimal 3 jenis kecerdasan, yaitu kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, dan kecerdasan emosional, yang atau disingkat dengan istilah ISQ ya. Nah, kecerdasan spiritual dan emosional ini tempatnya berada di hati, di kolbu. Nah, disinilah tempat dari intuisi itu. Jadi ya
mungkin teman-teman para penonton sekalian punya pemahaman yang berbeda tentang intuisi, ya mungkin bisa di-share nanti di kolom komentar tentang definisi intuisi itu apa, tentang pemahamannya, tentang hubungannya intuisi dengan spiritual dan emosional kita itu apa. Jadi intinya orang yang punya intuisi tinggi itu sudah dekat dengan ilmu laduni. Kenapa? Karena kepekaan intuisi itu akan membuat dia sangat-sangat peka, sangat-sangat berempati, dan tidak hanya bersimpati saja, tapi dia juga sangat perasa. Ada sedikit saja dari orang lain yang dia bisa merasakan. Bahkan lebih dari itu, orang yang dengan ilmu laduni ini bisa istilahnya melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang yang ada di dekatnya atau orang lain. Nah, itu efek dari kepekaan intuisi. Bagaimana kita bisa punya kepekaan intuisi yang tinggi? Yaitu dengan meningkatkan kecerdasan emosional dan spiritual. Caranya riyadhah seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, itu adalah salah satu caranya. Lantas apakah orang yang punya kepekaan intuisi tinggi itu otomatis punya ilmu laduni? Belum tentu, kecuali ada 8 ciri lainnya yang dimiliki oleh dia. Yang kedua adalah misalnya kelahirannya berbeda dengan orang kebanyakan. Dalam hal ini misalnya ketika dalam kandungan orang tuanya sering berriyadhah, sering bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendoakan dia ketika ada dalam kandungan. Nah, mungkin saja keberhasilan nyampe ilmu laduni itu berkat dari doa orang tuanya ketika masih mengandung dia. Nah, jadi ada perbedaan dari riwayat kelahiran antara orang biasa dengan orang yang punya ilmu laduni. Yang ketiga, tawadhu dan tidak pernah merasa punya ilmu laduni. Ini adalah ciri yang ketiga. Tentu saja tidak ada orang yang menguasai sesuatu kemudian dia mengatakan saya loh bisa, saya loh punya ilmu laduni, saya loh gini-gini. Itu adalah sebuah sifat yang takabur dan sangat dilarang dalam Islam karena termasuk salah satu dosa besar. Nah, orang yang punya ilmu laduni ini adalah tidak merasa kalau dirinya punya ilmu laduni, tapi orang lain bisa merasakan kalau dia itu berbeda dengan orang-orang kebanyakan. Makanya orang-orang yang punya ilmu laduni itu biasanya sangat rendah hati, sangat tawadhu, dan jauh dari sifat sombong. Itu ciri keempat, jauh dari sifat sombong. Yang kelima, cirinya adalah tekun dan rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu laduni adalah ilmu yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala, maka otomatis syarat untuk bisa mempertahankannya adalah senantiasa beribadah, meningkatkan keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh melakukan satu kemaksiatan kecil apapun. Nah, kemudian yang keenam, biasanya aura wajahnya itu berbeda dengan orang kebanyakan. Orang yang punya ilmu laduni itu auranya seperti memancarkan cahaya. Wajahnya walaupun bukan jangan bayangkan cahaya rembulan ya, bukan, tapi kita melihat ada keteduhan, ada kesyahduan, ada aura jernih, ada aura terang dari wajahnya. Itu bukan disebabkan oleh faktor warna kulit yang putih, bukan. Orang yang kulit hitam sekalipun kalau punya ilmu laduni maka wajahnya akan memunculkan aura yang bercahaya. Itu. Dan yang selanjutnya, yang ketujuh, cirinya ketika biasanya orang yang punya ilmu laduni ini akan ditokohkan, akan dimuliakan, akan dianggap orang yang secara spiritual melebihi orang-orang lain, sehingga banyak masyarakat awam yang pergi kepadanya untuk meminta pertolongan melalui dia, minta pertolongan kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui orang yang punya ilmu laduni ini. Jadi bisa dikatakan orang ini bisa mengobati lah, bisa seperti tabib misalnya. Nah, cirinya orang yang punya ilmu laduni itu hanya mengobati dengan obat-obat dan cara-cara yang sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah. Tidak pernah ada obat atau yang melenceng dari syariat. Kemudian yang kedelapan, biasanya orang yang punya ilmu laduni itu karena sudah menjadi kekasih Allah, sudah dekat dengan Allah, maka Allah SWT tidak mengizinkan dirinya
tergoda atau tertipu daya oleh hasutan setan, sehingga ketika melakukan sedikit saja kesalahan atau kemaksiatan atau dosa, maka Allah langsung menegurnya dengan cara memberi hukuman. Misalnya melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah, misalnya maksiat misalnya, langsung ketika itu tegurannya atau hukumannya bisa berupa sakit, bisa berupa ya pokoknya macam-macam, hanya Allah yang tahu ya. Karena dan yang terakhir yang 9, orang-orang apabila berada di dekatnya itu akan merasa nyaman, merasa aman, dan merasa seperti tercerahkan. Nah itulah teman-teman 9 ciri orang yang bisa dikatakan punya ilmu laduni. Walaupun sangat sulit untuk menemukan orang yang punya 9 ciri ini, tetapi saya yakin dan saya pernah beberapa kali berjumpa dengan orang yang punya ilmu laduni, dan memang saya mengamati ke-9 ciri ini ada di dalam diri beliau. Nah, kemudian selain 9 ciri ini kan sifatnya untuk orang umum ya. Nah, Imam Al-Ghazali sebagai ahli tasawuf sufi yang juga punya pemikiran atau teori tentang ilmu laduni itu menjelaskan tentang empat kriteria atau ciri orang yang punya ilmu laduni. Tapi ciri-ciri yang disebut oleh Imam Al-Ghazali ini lebih kepada belajar. Jadi untuk kalian yang masih belajar, masih kuliah, misalnya masih mondok, jadi perhatikan 4 ciri yang punya ilmu laduni oleh Imam Al-Ghazali ini. Yang pertama, kalian tidak butuh banyak usaha atau belajar untuk menghasilkan sebuah ilmu. Misalnya kalian sekali melihat, sekali membaca langsung hafal. Yang kedua, tidak menemukan kesulitan dalam belajar, walaupun katakanlah belajar matematika yang super sulit, yang sampai banyak siswa yang bolos karena sulitnya matematika, itu tidak lagi. Dan yang ketiga, belajar sedikit langsung bisa. Dan yang keempat, biasanya kalau dalam pengamatan orang awam itu dia malas, hanya tidur melus, padahal dia adalah pengecualian. Ini menurut Imam Al-Ghazali. Jadi empat ciri itu apabila dimiliki oleh kalian yang masih belajar, insya Allah kalian punya sedikit bekal ilmu laduni. Tapi ilmu laduni yang khususnya ini kalau menurut saya bukan ilmu laduni seperti yang dimiliki oleh Nabi Khidir, bukan. Tapi ilmu laduni itu ilmu laduni yang diperoleh dengan melalui belajar. Nah, Imam Al-Ghazali juga menjelaskan tentang 2 jenis ilmu laduni, itu ilmu laduni yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala seperti yang dimiliki oleh Nabi Khidir, dan ilmu laduni yang diperoleh dari usaha belajar. Nah, itu nanti saya akan jelaskan lebih detail ketika saya menjelaskan tentang cara memperoleh ilmu laduni menurut Imam Al-Ghazali di video selanjutnya. Semoga saya punya waktu untuk menjelaskan ini lagi. Pada intinya itulah ciri-ciri orang yang memiliki ilmu laduni. Jadi memang sangat sulit ya, tetapi kalau misalnya Anda sangat tertarik, Anda sangat beringin punya ilmu laduni, atau setidaknya ya bisa sekali menghafal langsung hafal, punya daya ingat yang kuat, Anda bisa melakukan riyadhah. Dan juga di video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang doa dan zikir apa yang harus dibaca agar bisa punya daya ingat tinggi. Saya mengatakan daya ingat, daya hafal yang kuat ini bisa masuk dalam kategori ilmu laduni. Tapi ilmu laduninya bukan yang ilmu yang sifatnya ubudiyah, tapi ilmu yang sifatnya diperoleh dengan proses belajar. Ya minimal dengan riyadhah, dengan berzikir, dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita walaupun tidak berhasil punya ilmu laduni sebagaimana yang dimiliki oleh Nabi Khidir alaihissalam atau almarhum Gus Dur misalnya, atau almarhum kiai-kiai besar, minimal kita punya bekal untuk kehidupan kita di akhirat nanti.
karena Allah Subhanahu wa taala akan sangat menyayangi dan mencintai orang-orang yang senantiasa beribadah kepadanya, senantiasa bertawakal kepadanya, dan senantiasa berada di dalam jalan kebenaran. Demikian sekilas yang bisa saya share. Semoga ini bermanfaat, dan apabila ada perbedaan pendapat di antara kita, saya rasa itu wajar karena kita berangkat dari latar belakang pendidikan yang berbeda. Mungkin bagi orang-orang yang berlatar belakang di eksakta atau sains, mereka akan menganggap ilmu laduni itu sebuah kegilaan, ilmu laduni itu hanya lelucon. Tetapi bagi mereka yang berlatar pendidikan agama, spiritual, mungkin mereka pasti percaya kalau ilmu laduni itu ada. Karena di Al-Quran sendiri juga dijelaskan, ada banyak sekali ayat, beberapa ayat ya, tentang ilmu laduni. Dan juga ada hadis yang menjelaskan tentang itu. Nanti di video lain juga saya jelaskan itu. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.